Pernah nggak kamu merasa udah ngomong jujur, udah terbuka, udah ngasih semua tentang dirimu, tapi justru dia jadi makin jauh? Rasanya kayak, loh, bukannya orang bakal makin suka kalau kita jujur dan terbuka ya? Tapi ternyata kenyataannya nggak sesederhana itu. Kadang, justru karena kita terlalu jujur, terlalu terbuka, terlalu cepat menunjukkan semua sisi diri kita, orang malah kehilangan rasa penasaran. Karena begini, manusia itu tertarik pada misteri. Penasaran itu ibarat api kecil yang kalau kamu siram semua air sekaligus, apinya padam. Tapi kalau kamu tiup pelan, kamu jaga dengan kayu kecil satu-satu, dia bisa jadi api unggun yang besar. Begitu juga dalam komunikasi. Kalau kamu bisa membuat seseorang penasaran, mereka akan terus mau tahu, terus ingin dekat, dan terus terhubung secara emosional. Banyak orang berpikir bahwa cara terbaik untuk mendapatkan hati seseorang adalah dengan menunjukkan semua kebaikan, semua kelemahan, semua cerita masa lalu. Tapi justru disitulah letak kesalahan fatalnya. Bukan karena jujur itu salah, tapi karena waktu dan cara menyampaikannya itu yang menentukan apakah kejujuranmu akan dihargai, atau justru diabaikan. Jadi kalau kamu pernah ditinggal padahal udah jadi orang yang jujur, bisa jadi kamu bukan ditinggal karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu cepat membuka semuanya. Dan disinilah pentingnya kamu belajar satu seni komunikasi yang sering dilupakan, berbicara dengan cerdas, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus memberikan potongan cerita, dan tahu kapan harus membuat seseorang terus penasaran. Nah, sekarang mari kita mulai membedah pelan-pelan bagaimana cara berbicara yang bisa bikin orang gak cuma tertarik, tapi juga terus merasa penasaran sama kamu. Kita akan bahas dari pola pikirnya dulu, lalu masuk ke cara ngomongnya, contoh percakapannya, hingga bagaimana membangun chemistry tanpa harus membuka semuanya sekaligus. Pertama-tama, kamu perlu menyadari bahwa rasa penasaran itu muncul dari ketidaktahuan. Saat seseorang merasa sudah tahu segalanya tentang kamu, maka secara tidak sadar mereka akan berhenti menggali. Tapi saat kamu membiarkan sebagian cerita kamu tetap menjadi teka-teki, mereka akan terus mencoba menebak, mencari tahu, dan itulah yang membuat komunikasi terasa hidup. Misalnya begini, bayangkan kamu bertemu seseorang untuk pertama kali. Lalu kamu langsung cerita semuanya. Pekerjaan kamu, masalah keluarga kamu, kisah cinta kamu, hobi kamu, trauma masa kecil kamu, semuanya tumpah ruah dalam satu pertemuan. Di awal mungkin dia akan terlihat antusias. Tapi setelah itu, udah nggak ada lagi yang bikin dia penasaran. Sebaliknya, kalau kamu hanya membagikan secukupnya, misalnya kamu hanya bilang, aku pernah punya pengalaman yang bikin aku jadi orang yang lebih hati-hati sama orang baru. Lalu kamu diam. Maka tanpa kamu sadari, orang itu akan mulai memikirkan, pengalaman apa ya? Kok bisa bikin dia hati-hati? Siapa yang bikin dia kayak gitu? Dan dari situlah koneksi emosional mulai terbentuk. Bukan karena kamu memberi semua jawaban, tapi karena kamu menanamkan pertanyaan. Ini bukan berarti kamu harus membohongi orang lain. Sama sekali bukan. Ini bukan tentang manipulasi. Ini tentang komunikasi yang cerdas, di mana kamu tetap menjadi dirimu sendiri, tetap jujur, tapi tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu agar rasa penasaran tetap hidup. Satu hal yang perlu kamu pahami juga adalah, manusia menyukai tantangan. Dalam konteks hubungan, entah itu pertemanan, pendekatan, atau bahkan cinta, semua orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak langsung bisa dimiliki. Ketika kamu terlalu terbuka dan mudah ditebak, kamu justru kehilangan keistimewaan itu. Oleh karena itu, penting untuk membangun kehadiran yang tenang, tidak terlalu reaktif, tapi cukup menarik. Salah satu caranya adalah dengan memberikan clue, bukan cerita lengkap. Gunakan kalimat-kalimat yang menimbulkan imajinasi. Contohnya, alih-alih bilang, aku habis putus dan trauma berat, kamu bisa bilang, beberapa hal di masa lalu bikin aku belajar untuk lebih mengenal orang dulu sebelum membuka hati. Lalu, perhatikan juga bagaimana kamu merespons pertanyaan. Jangan jawab semua hal secara langsung dan gamblang. Kadang, sedikit humor, sedikit misteri, dan sedikit diam adalah cara paling menarik untuk menciptakan percakapan yang mendalam. Misalnya saat ditanya, kamu suka tipe cewek kayak gimana sih? Daripada jawab panjang lebar, kamu bisa jawab, aku suka yang gak gampang ditebak, kayak kamu misalnya. Lihat efeknya.
Langsung muncul rasa penasaran dan kehangatan di waktu yang bersamaan. Jangan lupa, rasa penasaran juga bisa kamu bangun dari bahasa tubuh. Tatapan mata yang tidak selalu menetap, senyum tipis yang tidak menjelaskan apapun, hingga jeda sejenak sebelum menjawab pertanyaan. Semua itu punya kekuatan dalam membangun rasa ingin tahu orang lain terhadap kamu. Komunikasi bukan cuma soal kata, tapi juga soal energi. Kalau kamu hadir dengan energi yang penuh percaya diri, tapi tidak agresif, orang akan tertarik. Tapi kalau kamu datang dengan energi yang terlalu ingin diterima, terlalu ingin disukai, itu justru bikin orang mundur. Maka, mulai sekarang, pelajari seni berbicara yang gak buru-buru. Di bagian berikutnya, kita akan bahas lebih dalam soal cara membangun karakter yang misterius, cara memainkan kata-kata, dan bagaimana menciptakan kesan yang gak mudah dilupakan hanya lewat percakapan singkat. Jadi, bagaimana sebenarnya membangun karakter yang misterius tapi tetap menyenangkan? Kunci utamanya adalah keseimbangan antara kedalaman dan kesederhanaan. Maksudnya begini, jangan terlalu terlihat berusaha menjadi rumit, tapi juga jangan jadi buku terbuka yang bisa dibaca hanya dalam 1 menit. Orang misterius bukan berarti orang yang pendiam atau tertutup sepenuhnya. Tapi orang yang tahu apa yang perlu dia tunjukkan, dan apa yang lebih baik disimpan dulu sampai waktunya tepat. Kamu nggak perlu pura-pura menjadi orang lain. Justru orang yang menarik itu adalah mereka yang tahu siapa dirinya, tapi tidak merasa perlu membuktikannya ke semua orang. Sikap ini yang menciptakan daya tarik. Orang lain akan penasaran, kenapa dia bisa setenang itu? Apa yang dia tahu tapi tidak dia katakan? Jangan terlalu mudah menunjukkan antusiasme berlebihan terhadap seseorang. Tahan sedikit perasaanmu. Bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menjaga agar hubungan itu tumbuh secara bertahap, bukan terbakar cepat lalu padam. Saat kamu terlalu mudah mengatakan, "Aku suka kamu," atau "Aku selalu mikirin kamu," apalagi di awal kenalan, itu justru menurunkan rasa penasaran mereka. Lebih baik kamu tunjukkan ketertarikan lewat tindakan kecil. Misalnya dengan memperhatikan cara mereka bicara, menanggapi dengan humor yang halus, atau membuat komentar ringan yang menunjukkan bahwa kamu tertarik, tapi tidak tergesa. "Aku nggak nyangka kamu punya sisi kayak gitu." Atau, "Kamu bikin aku mikir 2 kali tentang hal ini." Itu jauh lebih kuat daripada langsung bilang, "Aku suka kamu." Selain itu, cobalah untuk membuat cerita tentang dirimu tidak langsung lengkap dalam 1 kali ngobrol. Bagi jadi potongan-potongan kecil. Ceritakan dengan cara yang menggantung. Misalnya saat kamu ngomong tentang pengalaman liburan, kamu bisa bilang, "Waktu itu aku hampir nyasar di daerah yang gak ada sinyal sama sekali. Tapi justru di situ aku nemu hal yang ngubah cara pandangku." Hanya sampai situ. Jangan langsung jelaskan apa yang mengubahmu. Biarkan dia bertanya. Cara seperti ini membuat lawan bicara kamu terlibat secara aktif dalam percakapan. Mereka jadi nggak cuma mendengar, tapi juga berpikir, membayangkan, dan penasaran. Komunikasi seperti ini jauh lebih dalam daripada sekadar ngobrol basa-basi yang bisa ditemukan di mana saja. Nah, sekarang kita masuk ke poin penting berikutnya. Jangan terlalu sering mengungkap emosi secara berlebihan. Terkadang, karena ingin dekat dengan seseorang, kita jadi terlalu cepat membuka sisi emosional kita. Kita cerita soal rasa sakit, soal ketakutan, soal trauma, dengan harapan mereka akan mengerti dan jadi lebih dekat. Tapi terlalu cepat membuka luka juga bisa membuat orang merasa terbebani. Lagi-lagi, ini bukan soal berpura-pura kuat, tapi lebih kepada bagaimana kamu mengelola waktu dan porsi dalam berbicara. Ketika kamu bisa menyimpan sebagian ceritamu untuk momen yang lebih tepat, orang akan merasa lebih dihargai saat akhirnya kamu membukanya. Pikirkan seperti ini, kalau setiap hari kamu kasih seseorang hadiah, lama-lama hadiah itu nggak akan terasa spesial lagi. Tapi kalau kamu memberi sesuatu di waktu yang tak terduga, di saat yang berarti, itu akan lebih dikenang. Begitu juga dengan cerita dan emosi. Simpan beberapa untuk saat-saat yang penting. Dan ketika kamu akhirnya membukanya, lakukan dengan cara yang tetap tenang, bukan dengan tangisan atau emosi yang meledak-ledak. Ketulusan yang disampaikan dengan ketenangan jauh lebih kuat dibanding curahan hati yang penuh dramatisasi. Kita juga perlu membicarakan soal vibe. Orang bisa merasakan energimu bahkan sebelum kamu bicara. Kalau kamu datang dengan aura yang terlalu memaksa, terlalu ingin disukai, maka kesan yang timbul adalah kamu butuh validasi.
Tapi kalau kamu datang dengan sikap yang tenang, nyaman dengan dirimu sendiri, dan gak memaksa siapapun untuk suka, itu akan menciptakan daya tarik yang jauh lebih besar. Seseorang yang bisa menikmati kesendiriannya, biasanya jauh lebih menarik bagi orang lain. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak tergantung pada perhatian orang lain untuk merasa berharga. Kamu bisa melatih ini dengan membiasakan diri nyaman dalam diam. Saat ngobrol, jangan merasa harus selalu mengisi kekosongan. Diam sesekali itu justru powerful. Kadang, 1 detik diam bisa membuat kata-kata berikutnya terdengar jauh lebih bermakna. Sekarang, mari kita bicara tentang kejujuran. Karena topik utama kita adalah soal jangan terlalu jujur. Kejujuran itu penting. Tapi kejujuran yang tidak bijak bisa jadi bumerang. Contohnya, kalau kamu bilang, aku sebenarnya insecure banget sama fisiku. Di awal pendekatan, itu akan membuka celah yang membuatmu terlihat rapuh tanpa perlu. Tapi kalau kamu bisa membingkainya dengan cara yang dewasa, itu akan menciptakan empati. Misalnya dengan mengatakan, aku pernah punya masa di mana aku nggak percaya diri, tapi sekarang aku belajar untuk lebih menghargai diriku. Lihat bedanya? Dua-duanya jujur. Tapi yang satu membuatmu terlihat lemah, yang satunya membuatmu terlihat tumbuh. Penting sekali untuk selalu mengemas kejujuranmu dalam narasi pertumbuhan. Bukan hanya tentang apa yang kamu alami, tapi tentang bagaimana kamu menanggapinya, dan apa yang kamu pelajari. Itu akan membuat kamu terlihat matang, dan membuat orang lain merasa kamu adalah pribadi yang bisa diandalkan secara emosional. Dan lagi, jangan semua hal harus kamu jawab secara langsung. Kalau ada pertanyaan yang terlalu pribadi, kamu bisa senyum dan bilang, itu cerita panjang, mungkin nanti aku ceritain kalau waktunya pas. Jawaban seperti ini tidak hanya menjaga batasanmu, tapi juga menciptakan rasa penasaran yang terus menggantung. Kita juga bisa membahas tentang humor. Karena humor adalah salah satu alat komunikasi paling ampuh untuk membangun kedekatan tanpa harus membuka diri terlalu jauh. Humor yang cerdas bisa membuat orang merasa nyaman, merasa terhubung, tanpa kamu perlu banyak bicara soal kehidupan pribadimu. Gunakan humor untuk mencairkan suasana, untuk menanggapi pertanyaan yang terlalu pribadi, atau bahkan untuk membalikan keadaan saat kamu nggak mau menjawab sesuatu. Misalnya saat ditanya, kamu lagi dekat sama siapa sekarang? Kamu bisa jawab sambil senyum. Lagi dekat sama nasi padang sih, susah banget ninggalinnya. Jawaban seperti ini ringan, lucu, tapi juga memberi sinyal bahwa kamu memilih untuk tidak terlalu terbuka saat itu. Dan percayalah, orang yang tahu caranya flirting dengan cerdas, main kode, dan pakai humor, justru lebih menarik daripada yang langsung to the point. Hal penting lain yang perlu kamu pahami adalah, dalam dunia komunikasi sosial, terlalu banyak bicara kadang justru membuatmu kehilangan kendali atas arah pembicaraan. Seseorang yang terlalu banyak bicara tanpa filter cenderung membuka banyak sisi dirinya tanpa sadar. Ini bisa jadi celah yang membuat orang lain menarik diri karena merasa sudah terlalu tahu, atau malah jadi tidak tertarik karena tidak ada lagi yang tersisa untuk digali. Sebaliknya, orang yang bisa mengatur ritme dalam berbicara, kadang banyak bicara, kadang justru mendengarkan lebih banyak, biasanya lebih dihormati dan lebih sulit dilupakan. Dalam percakapan, kamu tidak harus selalu jadi pusat perhatian. Kadang, jadi pendengar yang baik justru lebih menarik. Karena ketika kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, kamu menunjukkan bahwa kamu dewasa secara emosional, dan itu membuatmu tampak tenang, kuat, dan berwibawa. Dan ketika kamu akhirnya bicara, kata-katamu akan terasa lebih berbobot karena kamu tidak sembarangan melemparkan kata-kata. Jangan remehkan kekuatan diam. Dalam dunia yang penuh dengan orang yang berlomba-lomba bicara, orang yang tahu kapan harus diam terlihat jauh lebih berkelas. Diam di waktu yang tepat bisa menciptakan rasa penasaran. Bisa menandakan bahwa kamu punya kedalaman yang belum terungkap. Dan yang terpenting, diam bisa memberi ruang bagi orang lain untuk berpikir tentangmu. Kadang, seseorang bisa terus kepikiran tentang kamu bukan karena kamu bicara banyak, tapi justru karena ada hal-hal yang belum kamu ucapkan. Itu sebabnya, banyak orang justru makin tertarik dengan seseorang setelah percakapan berakhir. Karena otak mereka terus memutar ulang momen-momen yang belum selesai, kata-kata yang menggantung, dan gestur-gestur kecil yang tidak dijelaskan. Nah, disinilah seni komunikasi bekerja. Bukan sekadar tentang isi pembicaraan, tapi juga tentang bagaimana kamu menciptakan pengalaman emosional saat berbicara. Mari kita ambil contoh lagi.
Kamu sedang ngobrol dengan seseorang, dan dia bertanya, "Kamu biasanya ngapain kalau malam minggu?" Ada dua cara menjawabnya. Pertama, kamu bisa jawab, "Aku biasa nonton film sendirian sih di kamar, terus tidur." Jawaban ini jujur, tapi langsung selesai. Atau, kamu bisa jawab begini, "Kadang aku ngilang sebentar dari dunia, biasanya ditemenin satu playlist yang cuma aku sendiri yang tahu isinya." Lihat bedanya? Jawaban kedua membuat orang berpikir, bertanya, dan ingin tahu lebih banyak. Padahal intinya sama, kamu sendirian di kamar malam minggu. Tapi cara kamu menyampaikan itulah yang bikin beda. Cara bicara yang membuat orang penasaran adalah cara bicara yang memberikan informasi setengah jalan. Kamu kasih potongan, bukan keseluruhan. Kamu sampaikan rasa, bukan data. Ini seperti kamu menunjukkan setengah halaman dari sebuah buku yang menarik. Orang jadi ingin membuka halaman berikutnya. Mereka jadi penasaran, dan itulah yang membuat mereka terhubung lebih lama. Hal lain yang gak kalah penting adalah menjaga ritme komunikasi. Jangan terlalu sering chatting, terlalu sering ngehubungi, atau terlalu sering muncul di hidupnya. Biarkan ada jeda. Biarkan dia merasa kehilangan kehadiranmu sesekali. Banyak orang gagal membangun ketertarikan karena terlalu agresif. Baru kenal 2 hari, sudah setiap jam mengirim pesan. Baru ngobrol sebentar, langsung upload foto berdua, atau update status dengan kode-kode yang terlalu gamblang. Ingat, rasa penasaran butuh ruang untuk tumbuh. Kalau kamu terlalu menempel, rasa penasaran itu akan mati. Yang muncul justru rasa bosan, atau bahkan ilfeel karena merasa diawasi terus-menerus. Coba sesekali tidak membalas pesan dengan cepat. Tidak karena kamu ingin main tarik ulur murahan, tapi karena kamu memang punya hidup yang berharga untuk dijalani. Dan ketika kamu akhirnya membalas, kamu membalas dengan kehadiran penuh, bukan sekadar basa-basi. Itu jauh lebih berarti. Begitu juga di media sosial. Jangan terlalu banyak mengumbar kehidupan. Jangan semua hal diunggah. Biarkan ada sisi dari dirimu yang tidak bisa ditemukan di Instagram, TikTok, atau story WhatsApp. Biarkan orang yang benar-benar ingin tahu harus bertanya langsung padamu. Itu jauh lebih menarik dibanding semua informasi tentang kamu bisa ditemukan dalam sekali scroll. Kita hidup di zaman di mana semua orang berbicara terlalu banyak, menunjukkan terlalu banyak, dan membuka terlalu cepat. Justru karena itulah, orang yang tahu caranya menahan diri terlihat luar biasa unik dan berkelas. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tetap jadi dirimu sendiri, jujur, tapi tetap membuat orang penasaran? Jawabannya adalah dengan memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang ingin cepat diterima. Kamu tidak perlu menceritakan semua sisi burukmu di awal. Kamu juga tidak harus mengungkap semua isi hatimu begitu kenal. Itu bukan berarti kamu tidak jujur. Itu berarti kamu memberi waktu pada hubungan untuk tumbuh secara alami. Hubungan yang sehat tumbuh dari rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi rasa saling percaya. Dan rasa ingin tahu itu hanya akan lahir jika kamu tidak terlalu cepat mengungkap semua. Nah, berikutnya mari kita bicara tentang gestur kecil yang bisa menumbuhkan rasa penasaran. Misalnya kamu sedang berada di suatu tempat bersama dia. Jangan selalu memberikan perhatian penuh. Sesekali alihkan pandangan. Jangan semua fokus tertuju padanya. Tapi, ketika kamu bicara, berikan tatapan yang dalam. Itu menciptakan kontras yang membuat orang merasakan sesuatu yang berbeda. Cara kamu memegang gelas, menyisir rambut dengan tangan, memainkan kunci motor, bahkan cara kamu tertawa. Semua itu bisa jadi sinyal yang membuat seseorang merasa kamu unik. Tapi sinyal-sinyal ini hanya terasa kuat kalau kamu menyampaikan dengan sikap yang tidak dibuat-buat. Itulah pentingnya menjadi otentik. Jangan mencoba terlihat misterius. Jadilah orang yang memang punya banyak lapisan. Dan lapisan-lapisan itu akan muncul sedikit demi sedikit seiring waktu, seiring rasa nyaman, dan seiring rasa penasaran orang terhadap kamu tumbuh lebih dalam. Kita masuk ke bagian yang sering dilupakan orang saat membangun ketertarikan, rasa percaya diri yang tidak dibicarakan, tapi ditunjukkan. Percaya diri bukan tentang kamu bicara lantang, atau selalu menjadi pusat perhatian. Percaya diri sejati justru hadir dari ketenanganmu. Dari caramu duduk dengan santai tapi tegap. Dari caramu memandang orang lain,
tanpa merasa perlu menunjukkan dominasi. Dan dari caramu menerima dirimu sendiri tanpa minta validasi. Orang yang terlalu banyak bicara tentang dirinya biasanya belum benar-benar percaya diri. Dia merasa perlu meyakinkan orang lain supaya dia terlihat menarik. Tapi orang yang tenang, yang mampu mendengarkan dengan tulus, yang bisa berbicara tanpa membuktikan apa-apa, justru terlihat paling kuat dan memikat. Itu sebabnya, jika kamu ingin membuat seseorang penasaran denganmu, perbaiki dulu hubunganmu dengan dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu nyaman dengan siapa dirimu saat ini? Apakah kamu masih terlalu bergantung pada pujian, perhatian, atau reaksi orang lain untuk merasa bahagia? Karena selama kamu masih mengejar validasi, kamu akan cenderung membongkar terlalu banyak. Kamu akan terus-menerus ingin meyakinkan orang lain bahwa kamu layak dicintai. Dan ironisnya, itulah yang membuatmu terlihat tidak menarik. Sebaliknya, orang yang bisa diam dalam kepercayaan diri yang tenang, akan membuat siapapun yang berbicara dengannya merasa bahwa dia menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Inilah kunci dari daya tarik yang kuat. Kamu tidak menjual dirimu. Kamu mengundang orang untuk mengenalmu secara bertahap. Sekarang kita bahas tentang keinginan untuk dimengerti. Semua orang ingin dimengerti. Tapi jika kamu terlalu cepat ingin dimengerti, kamu justru akan membuka semua cerita hanya agar orang lain merasa kasihan atau bersimpati. Ini berisiko mengundang simpati yang salah, bukan koneksi emosional yang sehat. Daripada kamu berkata, "Aku tuh orangnya sensitif banget, gampang sakit hati." Cobalah katakan, "Aku belajar untuk membaca situasi lebih dalam, karena beberapa pengalaman di masa lalu ngajarin aku banyak hal." Kalimat pertama mengundang orang untuk mengasihani kamu. Kalimat kedua membuat orang ingin tahu lebih dalam tentangmu. Sama-sama jujur, tapi dikemas dengan cara yang membangkitkan rasa penasaran dan rasa hormat. Cara kamu bicara menentukan bagaimana orang mempersepsimu. Dan kadang, bukan isi ceritamu yang penting, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Seseorang bisa cerita tentang pengalaman biasa saja, tapi karena disampaikan dengan emosi yang terkontrol, suara yang tenang, dan kata-kata yang terpilih, kisah itu bisa terdengar sangat berkesan. Sebaliknya, kisah yang dramatis bisa terdengar biasa saja kalau disampaikan dengan tergesa-gesa, terlalu emosional, atau tanpa jeda. Disinilah kamu perlu belajar untuk slow down. Tenang. Jangan buru-buru ingin semuanya langsung nyambung. Jangan buru-buru ingin orang itu langsung tahu siapa kamu, suka sama kamu, dan mau bersamamu. Karena yang paling menggoda dari sebuah hubungan adalah proses mengenal yang tidak terburu-buru. Kamu perlu membiarkan jeda, membiarkan keheningan, membiarkan misteri. Karena dari situlah rasa penasaran tumbuh. Dan rasa penasaran itu adalah bahan bakar dari ikatan emosional yang kuat. Jangan pernah takut untuk menahan informasi. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya di awal. Bahkan, dalam banyak kasus, menahan cerita tertentu justru memberi kekuatan pada hubungan itu sendiri. Kamu membuat seseorang belajar untuk bersabar, belajar untuk menghargai proses, dan yang paling penting, belajar untuk tidak mengambilmu secara instan. Bayangkan kamu seperti novel tebal yang tidak bisa selesai dibaca dalam satu malam. Ada orang yang hanya baca satu bab lalu pergi, tapi yang benar-benar tertarik, akan bertahan, menggali, dan menikmati halaman demi halaman. Dan itulah orang yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Orang yang ingin tahu tentangmu bukan karena kamu mengumbar, tapi karena kamu menyimpan sebagian ceritamu dengan anggun. Di saat yang sama, kamu juga harus belajar membaca tanda-tanda. Tidak semua orang yang penasaran akan tetap bertahan. Beberapa hanya sekadar ingin tahu lalu pergi. Dan kamu tidak perlu merasa kecewa karena itu. Tugasmu adalah menjadi dirimu sendiri yang paling menarik dan paling jujur dalam cara yang cerdas. Bukan menjadi seseorang yang berusaha disukai oleh semua orang. Karena orang yang benar-benar cocok untukmu akan merasa semakin penasaran dan nyaman seiring waktu, tanpa kamu perlu menjelaskan semuanya secara langsung. Kita juga perlu bicara soal kekuatan bahasa nonverbal. Kadang, cara kamu memandang seseorang lebih banyak bercerita dibanding 10 kalimat sekaligus. Senyum yang tidak terlalu lebar, tapi tulus, bisa membuat seseorang merasa hangat dan penasaran pada saat yang sama. Gestur tangan, arah duduk, bahkan kecepatan kamu menjawab pesan, semuanya menyampaikan pesan tersendiri. Kalau kamu membalas pesan dengan cepat, terus-menerus,
tanpa jeda, lawan bicaramu akan merasa bahwa kamu terlalu tersedia. Tapi kalau kamu membalas dengan waktu yang wajar, dan dengan isi pesan yang hangat, bukan sekadar formalitas, kamu akan membuat komunikasi terasa hidup. Dan saat kamu sedang bicara langsung, jangan ragu menggunakan jeda. Diam sebentar di tengah kalimat bisa memberi dampak yang sangat kuat. Bisa memberi waktu bagi orang lain untuk mencerna kata-katamu, dan lebih terlibat secara emosional. Cara kamu memainkan suara juga penting. Nada bicara yang stabil, tidak terburu-buru, tapi tidak pula terlalu lambat, bisa menciptakan suasana percakapan yang menyenangkan dan memikat. Jangan lupakan pula kekuatan ketidaksempurnaan. Kadang, terlalu sempurna justru membuat seseorang merasa tidak terhubung. Kalau kamu terlihat terlalu tahu segalanya, terlalu percaya diri, dan tidak menunjukkan sisi manusiawimu sedikitpun, orang bisa merasa kamu terlalu jauh untuk didekati. Maka tunjukkan secuil saja ketidaksempurnaan, tapi dengan cara yang anggun. Tunjukkan bahwa kamu juga punya kekurangan, tapi kamu bisa berdamai dengannya. Misalnya kamu bisa bilang, aku suka grogi kalau di tempat rame, makanya aku lebih nyaman di tempat tenang. Atau, kadang aku terlalu mikirin detail kecil, sampai-sampai orang pikir aku perfeksionis. Kalimat seperti ini membuatmu lebih manusiawi, dan justru memperkuat daya tarikmu. Karena orang jadi tahu kamu punya sisi yang belum sepenuhnya bisa ditebak. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Seni membuat orang merasa terlibat secara emosional dalam percakapan denganmu. Salah satu cara paling kuat untuk membangun koneksi dan menciptakan rasa penasaran adalah dengan melibatkan orang tersebut ke dalam cerita. Jangan hanya bercerita tentang dirimu, tapi ajak dia untuk menjadi bagian dari narasi. Misalnya, kamu bisa berkata, kamu pernah ngerasa nggak sih? Kayak, ada momen di mana kamu pengen cerita ke seseorang, tapi malah nahan diri karena nggak tahu dia bakal ngerti atau nggak. Lalu kamu diam sejenak. Dengan cara seperti ini, kamu tidak hanya sedang bicara. Kamu sedang membuat orang lain merasa bahwa kalian punya pengalaman emosional yang mirip. Dan disitulah koneksi terbentuk. Lalu, saat orang lain mulai bercerita tentang dirinya, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan langsung menyela. Biarkan dia menyampaikan isi pikirannya sampai selesai. Tunjukkan minatmu dengan pandangan mata yang fokus, anggukan kecil, dan ekspresi yang tulus. Setelah itu, baru kamu bisa menanggapi dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengar. Misalnya, yang kamu rasain itu masuk akal sih. Aku juga pernah ngerasain hal yang hampir mirip, walau ceritanya beda. Kalimat seperti ini terlihat sederhana, tapi sangat kuat. Karena kamu tidak sedang membandingkan atau mencuri cerita, tapi justru membangun jembatan emosional yang menunjukkan bahwa kamu paham. Semakin sering kamu menciptakan momen-momen seperti ini, semakin besar kemungkinan seseorang akan terus ingin dekat denganmu. Dan ingat, dalam setiap komunikasi, yang paling diingat orang bukanlah detail dari cerita yang kamu sampaikan, tapi bagaimana perasaan mereka saat berbicara denganmu. Jadi jaga suasana. Jangan terlalu tegang, tapi juga jangan terlalu main-main. Jaga keseimbangan antara kehangatan dan ketegasan. Jadilah seseorang yang bisa membuat orang lain nyaman, tapi tetap penasaran. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang rasa rindu. Rasa rindu tidak akan muncul jika semua hal selalu tersedia. Ketika kamu selalu hadir, selalu membalas pesan dengan cepat, selalu tersedia kapanpun dia butuh, maka tidak ada ruang bagi rindu untuk tumbuh. Justru ketika kamu memberi jeda, ketika kamu pergi sejenak dari layar, ketika kamu tidak muncul selama beberapa waktu, di situ rasa rindu bisa hadir secara alami. Dan begitu kamu kembali, kehadiranmu akan terasa lebih berarti. Inilah kenapa penting sekali untuk menjaga ritme kehadiranmu dalam hubungan. Kadang, menjauh sebentar adalah bagian dari cara mendekat. Diam sesaat adalah bagian dari membangun koneksi yang lebih dalam. Dan membiarkan seseorang mencari tahu sendiri tentangmu adalah bagian dari menciptakan hubungan yang dewasa. Orang yang terlalu mudah diakses, terlalu cepat terbuka, dan terlalu banyak menjelaskan, biasanya justru dianggap biasa saja. Tapi orang yang sedikit tertutup, yang memberikan kesan bahwa dirinya memiliki banyak sisi yang belum terlihat, akan terus menggoda rasa penasaran. Tentu saja, kamu tetap harus memberikan kehangatan. Karena misteri tanpa kehangatan hanya akan terlihat dingin dan tak terjangkau. Tapi misteri dengan senyum tipis dan ketulusan,
Itu kombinasi yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke hal yang sering ditanyakan. Bagaimana membedakan antara bersikap misterius dan terlihat tidak peduli? Perbedaan terletak pada niat dan bahasa tubuh. Orang yang misterius tetap menunjukkan ketertarikan. Ia memberikan perhatian, namun tidak berlebihan. Ia memberikan sinyal, tapi tidak langsung mengungkap semuanya. Ia memberi ruang, tapi juga hadir saat dibutuhkan. Sedangkan orang yang tidak peduli, benar-benar dingin dan tidak menanggapi. Dia membuat orang lain merasa diabaikan, bukan dibuat penasaran. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu peduli, tapi tidak tergantung. Bahwa kamu tertarik, tapi tidak butuh perhatian berlebihan. Bahwa kamu ingin dekat, tapi tidak sedang terburu-buru mengejar validasi. Itulah perbedaan halus yang akan membuat kamu terlihat dewasa, tenang, dan tetap bikin penasaran. Mari kita bahas lagi dari sisi permainan bahasa. Kadang, cara kamu menyusun kata-kata bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membuat lawan bicara kamu terpikat. Gunakan metafora sederhana, perumpamaan, atau kalimat-kalimat yang membangkitkan imajinasi. Misalnya kamu bisa berkata, "Ngobrol sama kamu tuh kayak buka jendela pagi-pagi, adem tapi bikin deg-degan juga." Atau, "Aku suka orang yang punya dunia sendiri, karena itu artinya aku harus pelan-pelan belajar cara masuk ke dunianya, bukan langsung ngetok pintu dan disambut ramai-ramai." Kata-kata seperti ini menyampaikan sesuatu dengan gaya yang unik dan tidak biasa. Orang akan merasa bahwa kamu tidak membosankan, bahwa kamu punya cara pandang yang beda, dan itu membuatmu menonjol dibanding kebanyakan orang. Dan semakin kamu menggunakan gaya bahasa yang hidup, semakin besar peluang kamu untuk menanamkan kesan yang kuat di benaknya. Ingat, otak manusia menyukai hal-hal yang tidak biasa. Dan saat kamu berbicara dengan cara yang berbeda, kamu sedang menanam benih ingatan dalam pikirannya. Bukan berarti kamu harus sok puitis atau terlalu rumit. Cukup mainkan kata dengan ringan, dengan rasa, dan dengan ketulusan. Jadi, apa kesimpulan sementara dari semua ini? Jangan terlalu jujur bukan berarti kamu harus menyembunyikan siapa dirimu. Tapi kamu perlu bijak memilih apa yang perlu dibagikan sekarang, dan apa yang lebih baik disimpan dulu. Kamu bukan sedang menipu. Kamu sedang membangun daya tarik dengan cara yang dewasa. Dengan menjaga sebagian dari ceritamu tetap tersembunyi, kamu memberi orang lain kesempatan untuk benar-benar mengenalmu, bukan hanya membaca isi kepalamu dalam satu malam. Dan dengan cara bicara yang hangat, pelan, dan penuh rasa, kamu membuat orang lain merasa nyaman, sambil tetap penasaran. Ada satu hal lagi yang perlu kamu pahami dalam membangun daya tarik lewat komunikasi. Kesabaran adalah senjata paling elegan. Dalam banyak kasus, justru karena terlalu buru-buru ingin mendapatkan perhatian dan koneksi, seseorang jadi merusak peluang yang sebenarnya bisa tumbuh menjadi hubungan yang dalam. Padahal, yang pelan justru bertahan lebih lama. Yang dibangun perlahan akan terasa lebih berarti. Cinta, ketertarikan, atau kedekatan emosional itu bukan seperti mie instan, tapi seperti kopi yang diseduh perlahan. Perlu waktu, perlu proses, dan perlu suasana. Kalau kamu terlalu ingin segalanya cepat, kamu justru akan kehilangan esensi dari proses yang seharusnya kamu nikmati. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak menarik, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka terlalu cepat menaruh harapan, terlalu cepat menunjukkan semua isi hati, terlalu cepat membuat kesimpulan bahwa dia pasti suka aku, atau sebaliknya, dia pasti nggak tertarik. Padahal yang perlu dilakukan hanyalah, tenang. Biarkan semuanya mengalir. Biarkan rasa itu tumbuh dari penasaran, lalu pelan-pelan berubah menjadi nyaman. Dan nyaman yang tumbuh dari penasaran itu jauh lebih kuat dibanding nyaman yang dipaksakan lewat cerita-cerita pribadi yang dipaksa dibuka di awal kenalan. Lalu bagaimana kalau kamu tipe orang yang memang suka cerita? Yang merasa nggak nyaman kalau nggak jujur sepenuhnya dari awal? Maka kamu perlu belajar membagi ruang. Kamu bisa tetap jadi diri sendiri. Tapi kamu tidak harus menjadi buku terbuka kepada semua orang. Ada orang-orang yang memang layak untuk kamu ceritakan semua isi hatimu. Tapi itu butuh waktu untuk menemukan siapa orangnya. Jangan buka cerita yang paling dalam sebelum kamu tahu apakah dia cukup dewasa untuk menampungnya. Jangan buka luka lama sebelum kamu tahu apakah dia cukup sabar untuk mendengarkannya. Dan jangan berharap dimengerti,
Kalau kamu bahkan belum benar-benar kenal siapa dia. Satu pelajaran penting dalam komunikasi adalah, yang paling kamu rindukan untuk diungkap, kadang justru harus kamu tahan. Bukan karena kamu tidak mau cerita, tapi karena kamu tahu kapan dan kepada siapa kamu boleh cerita. Dan disinilah seni menahan diri menjadi sangat berharga. Karena kamu sedang belajar untuk tidak menyerahkan kepercayaanmu secara sembrono. Kamu sedang melindungi bagian paling rapuh dari dirimu. Sekali lagi, bukan berarti kamu harus membohongi orang lain. Tapi kamu sedang melatih kedewasaan dalam membagikan dirimu. Orang yang dewasa secara emosional tahu bahwa tidak semua hal harus diceritakan sekarang juga. Beberapa cerita butuh momen, butuh suasana, dan butuh koneksi yang cukup kuat untuk bisa diceritakan. Dan jika kamu bisa membedakan mana yang bisa kamu bagi, dan mana yang lebih baik kamu simpan dulu, maka kamu sedang tumbuh menjadi pribadi yang makin kuat. Nah, sekarang mari kita bicara tentang cara menjaga ketertarikan tetap hidup setelah komunikasi sudah mulai lancar. Karena kadang, justru setelah akrab, rasa penasaran itu bisa memudar. Ketika semua mulai terasa biasa, ketika pembicaraan mulai membosankan, dan ketika kehadiranmu mulai dianggap sebagai rutinitas. Disinilah kamu harus pintar menjaga dinamika. Sesekali buat kejutan kecil. Bukan kejutan mahal, bukan hal yang mewah. Tapi kejutan yang menunjukkan bahwa kamu masih punya sisi-sisi yang belum terduga. Misalnya kamu kirim pesan singkat yang tak biasa, seperti, "Tadi aku dengar lagu yang bikin aku ingat obrolan kita soal tempat yang belum pernah kamu datengin." Atau, "Aku barusan lewat tempat makan yang kayaknya cocok banget sama vibe kamu." Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan perhatian, tapi juga membangkitkan rasa penasaran. Dan yang terpenting, menunjukkan bahwa kamu masih menyimpan sisi yang belum sepenuhnya dia tahu. Kejutan itu bisa juga dalam bentuk humor yang tidak terduga, foto masa kecilmu yang absurd, atau bahkan cerita pendek yang kamu tutup dengan kalimat, "Nanti aku lanjutin deh, seru banget tapi agak gila ceritanya." Dengan cara seperti ini, kamu menciptakan ritme. Tidak datar, tidak monoton, tapi terus membuat hubungan itu punya gelombang, punya variasi, dan tetap hidup. Dan kalau kamu perhatikan, semua ini intinya cuma satu, jangan kasih semuanya sekaligus. Apapun bentuknya, cerita, perhatian, emosi, bahkan kehadiranmu, berikan dengan porsi. Berikan dengan tempo. Karena yang terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu intens, justru seringkali kehilangan makna. Berikan cukup untuk membuat dia merasa diperhatikan. Tapi jangan sampai dia berpikir kamu nggak punya kehidupan lain selain dia. Berikan tanda-tanda bahwa kamu tertarik. Tapi jangan sampai dia berpikir kamu hanya bergantung padanya untuk bahagia. Berikan waktumu. Tapi pastikan kamu tetap punya waktu untuk dirimu sendiri, untuk teman-temanmu, untuk hobimu, dan untuk duniamu yang tetap berjalan meski tanpa kehadirannya. Karena itulah yang paling menarik. Saat seseorang bisa membuatmu merasa penting, tanpa membuatmu merasa terikat. Ketika kamu bisa hadir tanpa menjadi beban, berbagi tanpa mengemis, dekat tanpa melekat, kamu akan selalu meninggalkan kesan. Dan orang akan selalu penasaran, ingin tahu lebih, ingin mendekat, tapi juga takut kehilangan kendali. Itulah daya tarik yang tak terbantahkan. Sekarang, coba kamu bayangkan, bagaimana jadinya kalau kamu mulai menerapkan semua ini? Bayangkan kamu tidak lagi merasa harus menceritakan semuanya di awal. Bayangkan kamu bisa menikmati proses, menikmati percakapan tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Bayangkan kamu hadir sebagai pribadi yang utuh, menarik, dan penuh ketenangan. Kamu nggak perlu jadi siapa-siapa. Kamu cukup jadi versi paling sadar dari dirimu sendiri. Versi yang tahu apa yang dia mau. Versi yang nggak lagi ngemis dicintai. Versi yang nggak terburu-buru ingin diakui. Versi yang mampu membuat orang lain tertarik. Justru karena kamu tidak mencoba keras untuk menarik perhatian. Itulah kamu yang sesungguhnya. Kamu yang diam-diam bisa membuat orang penasaran hanya dengan cara kamu duduk, dengan caramu bicara, dan dengan caramu tersenyum sejenak lalu diam. Kamu mungkin pernah dengar istilah, less is more. Dalam komunikasi yang bikin penasaran, prinsip ini sangat berlaku. Kadang, satu kalimat pendek bisa lebih membekas dibanding satu paragraf penuh penjelasan. Kenapa? Karena otak manusia justru cenderung lebih aktif saat menghadapi sesuatu yang belum lengkap. Sesuatu yang terbuka.
Sesuatu yang belum selesai. Ini disebut the curiosity gap, celah rasa penasaran. Saat kamu bicara, dan menyisakan sedikit ruang kosong di akhir kalimatmu, otak lawan bicaramu akan otomatis mencoba menebaknya. Dia akan memikirkan lanjutannya. Dan itu menciptakan keterlibatan. Bayangkan kamu bilang, waktu itu aku sempat hampir bikin keputusan yang, kalau aku terusin, mungkin sekarang hidupku udah beda banget. Diam. Berhenti sampai situ. Biarkan dia yang tanya. Biarkan dia yang penasaran. Biarkan dia yang berusaha masuk ke dalam cerita yang kamu tahan itu. Karena orang akan lebih terlibat dalam cerita ketika mereka merasa ikut menebak, ikut mencari tahu, dan ikut merasakan. Jangan ceritakan semuanya langsung. Kasih celah. Kasih ruang bagi mereka untuk ikut masuk. Itu sebabnya, dalam setiap interaksi, kamu perlu memelihara sedikit kabut. Bukan untuk menyembunyikan sesuatu secara negatif, tapi sebagai cara untuk menjaga agar interaksi itu tetap hangat, hidup, dan gak bisa ditebak. Banyak hubungan jadi cepat hambar bukan karena mereka tidak cocok, tapi karena semuanya diceritakan sekaligus, tanpa jeda, tanpa misteri, tanpa ruang untuk tumbuh. Ingat ini baik-baik, bukan jumlah informasi yang bikin orang betah sama kamu, tapi pengalaman emosional yang mereka rasakan saat bicara denganmu. Kamu bisa cerita soal hal-hal kecil, tapi kalau kamu ceritakan dengan nada suara yang tenang, dengan mata yang menyiratkan kedalaman, dan dengan kalimat yang punya irama, itu akan terasa seperti sesuatu yang berharga. Sebaliknya, kamu bisa cerita soal hal-hal besar, trauma, pencapaian, rencana masa depan, tapi kalau kamu menyampaikannya dengan terburu-buru, tanpa rasa, dan tanpa kendali emosi, maka semua itu bisa terdengar datar, bahkan hambar. Jadi bukan seberapa banyak yang kamu katakan, tapi seberapa kuat kamu menyampaikannya. Dan kamu akan semakin jago menyampaikan pesan dengan baik kalau kamu terbiasa tidak langsung merespons semua hal. Dalam dunia komunikasi, jeda adalah kekuatan. Seseorang bertanya, kamu senyum sebentar, pikirkan jawabanmu, lalu sampaikan dengan nada yang lembut. Itu jauh lebih menggoda dibanding langsung menjawab terburu-buru, hanya untuk mengisi kekosongan. Kamu bisa latih ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat ngobrol dengan siapapun, coba perhatikan dirimu. Apakah kamu terlalu cepat merespons? Apakah kamu merasa tidak nyaman dengan diam? Kalau iya, maka disitulah kamu perlu belajar. Karena daya tarik yang memikat seringkali tumbuh dari keheningan yang nyaman. Dari momen di mana kamu tidak merasa perlu menjelaskan semuanya. Orang akan merasa lebih tertarik pada kamu ketika mereka melihat bahwa kamu tidak sedang mengejar perhatian, tapi kamu juga tidak menolak kedekatan. Sikap itu jarang. Dan karena itu, sangat dicari. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologi yang lebih dalam lagi. Ketika seseorang merasa bahwa mereka belum sepenuhnya memahami kamu, otak mereka akan bekerja terus-menerus mencari pola, mencari makna, mencari pemahaman. Dan itu membuat kamu terus ada di pikiran mereka. Setiap interaksi akan menyisakan pertanyaan-pertanyaan kecil. Apa maksudnya waktu dia ngomong gitu? Kenapa dia tiba-tiba diam di bagian itu? Kayaknya dia punya sesuatu yang belum dia ceritain. Ya. Pertanyaan-pertanyaan kecil ini justru lebih kuat daripada pernyataan besar. Karena pertanyaan akan terus hidup, terus tumbuh, terus membuat seseorang kembali mengingatmu. Dan ketika kamu bisa memelihara rasa ingin tahu itu, kamu sudah memenangkan setengah dari permainan komunikasi. Kamu tidak perlu menjadi yang paling tampan, paling cantik, paling pintar, atau paling lucu. Tapi kalau kamu bisa membuat orang lain terus berpikir tentangmu, kamu sudah menjadi pribadi yang sulit dilupakan. Sekarang kita bahas sedikit sisi romantis. Banyak orang mengira, kalau ingin disukai, maka harus terus menghibur, memberi perhatian, bersikap manis, dan membuktikan ketulusan dengan cara yang terang-terangan. Padahal, ketertarikan romantis itu tidak lahir dari logika, tapi dari nuansa, dari isyarat, dari gerakan-gerakan kecil yang tidak terlalu jelas, tapi terasa dalam. Seseorang bisa jatuh hati bukan karena kamu bilang, aku sayang kamu, tapi karena kamu menatapnya lama, lalu diam, dan senyum sedikit. Seseorang bisa merasa spesial bukan karena kamu memujinya panjang lebar, tapi karena kamu memperhatikan hal kecil yang dia sendiri bahkan tidak sadar sedang dia lakukan. Misalnya kamu bilang,
Kamu sadar nggak sih? Tiap kali kamu cerita tentang sesuatu yang kamu suka, nada suaramu selalu naik 1 oktav. Dan dia akan terkejut. Karena kamu memperhatikan hal yang begitu detail. Perhatian semacam ini bukan hanya bikin penasaran, tapi juga menciptakan perasaan bahwa kamu hadir. Bahwa kamu memperhatikan bukan untuk mencari kelemahan, tapi untuk mengenal lebih dalam. Dan itulah esensi dari kedekatan emosional yang sehat. Bukan hanya tentang siapa yang lebih jujur, siapa yang lebih terbuka, atau siapa yang lebih mencurahkan isi hati. Tapi tentang siapa yang bisa menjaga ruang aman dalam percakapan, siapa yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, dan siapa yang bisa membuat orang lain merasa dilihat tanpa merasa dibedah. Itu adalah seni yang sangat kuat. Dan kalau kamu bisa melatih itu, melatih menahan sebagian ceritamu, menahan sebagian perhatianmu, menahan sebagian waktumu, bukan untuk menarik diri, tapi justru untuk memperkuat rasa, maka kamu akan jadi pribadi yang membuat orang sulit melepaskan pikirannya darimu. Ada kalanya, kamu justru terlihat paling menarik ketika kamu tidak mencoba terlihat menarik. Saat kamu berhenti berusaha keras menjadi orang yang menyenangkan, dan mulai menjadi orang yang tulus dalam pembawaanmu, justru di situ kamu memancarkan daya tarik yang lebih kuat. Karena kamu tidak sedang memainkan peran. Kamu menjadi seseorang yang tenang. Kamu hadir tanpa berlebihan. Kamu berbicara tanpa meyakinkan. Kamu mendengarkan tanpa menyela. Kamu merespons tanpa terburu-buru. Semua itu menciptakan kesan. Kamu tidak sedang butuh pengakuan, tapi kamu juga tidak menutup diri. Itulah keseimbangan yang sulit ditemukan, dan karena itu, begitu berharga. Banyak orang terlalu sibuk mengatur kata-kata agar terdengar menarik. Tapi mereka lupa bahwa bahasa tubuh, nada suara, dan jeda yang kamu berikan dalam percakapan justru lebih menentukan bagaimana orang lain merasakanmu. Kamu mungkin tidak berkata, "Aku perhatian." Tapi ketika kamu mengingat hal kecil yang dia ceritakan minggu lalu, itu sudah cukup. Kamu mungkin tidak bilang, "Aku suka kamu." Tapi ketika kamu berhenti sejenak sebelum menjawab pesan, karena ingin memilih kata yang tepat, itu sudah terasa. Daya tarik emosional bukan dibangun dari kata-kata besar, tapi dari konsistensi sinyal kecil yang kamu tunjukkan. Dan sinyal itu hanya bisa muncul kalau kamu tidak memaksakan dirimu untuk terlihat sempurna. Justru, ketika kamu bisa menerima bahwa kamu tidak perlu menjelaskan semua hal tentang dirimu, kamu sedang menciptakan ruang untuk diingat. Karena tidak semua orang bisa menahan keinginan untuk menjelaskan. Orang yang mampu menjaga sebagian ceritanya tetap menjadi miliknya sendiri, terlihat lebih berwibawa dan lebih misterius. Kita lanjut bicara soal daya tarik yang berasal dari kemandirian emosional. Orang yang menarik itu bukan orang yang selalu hadir 24 jam, bukan yang selalu ada di sampingmu setiap waktu, tapi orang yang hadir pada waktu yang tepat, yang tidak melimpahi kamu dengan perhatian, tapi tahu kapan dia dibutuhkan. Dia tidak mencampuri semua urusanmu, tapi mampu membuatmu merasa aman saat kamu bercerita. Dia tidak menjawab semua pertanyaanmu dengan panjang lebar, tapi kamu tahu, kalau kamu butuh tempat kembali, dia tetap ada. Inilah bentuk kehadiran yang tidak berisik, tapi terasa dalam. Dan kamu bisa menjadi pribadi seperti ini kalau kamu punya dunia sendiri. Dunia yang kamu jalani dengan penuh semangat, bukan karena ingin membuat orang lain kagum, tapi karena kamu memang menikmatinya. Orang akan semakin penasaran denganmu ketika mereka tahu bahwa kamu punya hal-hal yang kamu cintai dalam hidupmu, selain mereka. Ketika kamu bisa bahagia tanpa mereka, mereka akan ingin menjadi bagian dari kebahagiaanmu. Tapi kalau kamu menggantungkan seluruh kebahagiaanmu pada satu orang, kamu justru akan terlihat rapuh. Dan itu tidak membuat penasaran. Itu membuat orang menjauh. Rasa penasaran muncul dari rasa kagum yang pelan-pelan tumbuh karena kamu punya arah. Kamu punya tujuan. Kamu punya kehidupan yang terus bergerak, dan mereka ingin tahu, seperti apa rasanya berada di dunia yang sedang kamu bangun itu. Dan untuk bisa sampai di titik ini, kamu harus berdamai dengan rasa ingin cepat dimengerti. Tidak semua orang akan mengerti kamu dalam satu malam. Bahkan, yang terbaik justru akan ingin mengenalmu dalam waktu yang panjang, perlahan-lahan, tanpa tekanan. Jadi, jangan tergesa-gesa membuka semua bagian dari dirimu. Karena orang yang tepat akan tetap tinggal, meski kamu tidak langsung terbuka. Biarkan dia merasa penasaran. Biarkan dia merasa ingin tahu.
Biarkan dia merasa harus berusaha. Karena ketika seseorang merasa bahwa dia harus memperjuangkan sesuatu, maka dia akan lebih menghargainya. Termasuk kamu. Jangan menjadikan dirimu terlalu mudah untuk dimiliki. Bukan karena kamu ingin terlihat eksklusif, tapi karena kamu tahu, dirimu memang bernilai. Bahkan, dalam percakapan sehari-hari, kamu bisa melatih diri untuk tidak selalu menjawab secara penuh. Kalau seseorang bertanya, "Kamu suka orang kayak gimana sih?" Kamu tidak harus jawab dengan daftar panjang. Kamu bisa jawab pelan, yang tahu kapan harus diam. Lalu diamlah. Biarkan dia menebak maksudmu. Biarkan dia berpikir. Dan kalau dia penasaran, dia akan bertanya lagi. Kalau tidak, berarti dia memang belum cukup tertarik untuk mencari tahu lebih. Cara bicaramu mencerminkan cara berpikirmu. Dan orang akan menangkap itu lebih cepat daripada yang kamu kira. Maka rawatlah cara bicaramu. Bukan dengan menghafal kata-kata puitis, tapi dengan memperhatikan tempo, pilihan kata, dan kehadiran rasa. Karena komunikasi yang bikin penasaran itu bukan tentang seberapa cepat kamu membalas, atau seberapa panjang kamu bercerita, tapi seberapa dalam kamu membuat seseorang merasa terhubung, tanpa harus diberi semua jawabannya sekarang juga. Dan kalau kamu perhatikan, orang-orang yang paling kamu ingat dalam hidupmu, bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling meninggalkan rasa. Yang mungkin hanya ngobrol sebentar, tapi setiap kalimatnya masih terngiang sampai sekarang. Yang mungkin hanya sekali bertemu, tapi kamu merasa seperti pernah mengenalnya sejak lama. Yang mungkin tak menjelaskan banyak, tapi membuatmu berpikir panjang setelah pertemuan itu berakhir. Kamu bisa menjadi orang seperti itu juga. Dengan menjadi lebih sadar saat bicara, dengan tidak mengumbar semua, dengan menjaga sebagian dari dirimu sebagai misteri yang hanya bisa dibuka oleh orang yang benar-benar layak. Bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang dalam. Kita sekarang masuk ke bagian yang paling sering disepelekan. Bagaimana cara kamu mengakhiri pembicaraan? Banyak orang fokus hanya pada bagaimana memulai obrolan. Mereka lupa bahwa bagaimana kamu menutup percakapan juga sangat menentukan kesan yang tertinggal. Ketika kamu selalu mengakhiri obrolan dengan kalimat yang standar, seperti, "Oke," atau, "Ya udah, sampai ketemu lagi," maka itu bisa terdengar hambar. Tidak meninggalkan rasa penasaran. Tidak memberi ruang untuk diingat. Coba pikirkan bagaimana rasanya jika kamu mengakhiri obrolan dengan kalimat seperti, "Nanti aku cerita sisanya, tapi nggak sekarang. Kamu belum siap dengar bagian yang itu." Atau, "Ngomongin ini bikin aku ingat sesuatu yang cukup gila, tapi mungkin lain kali aja, biar kamu penasaran." Kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya memberi penutup, tapi juga membuka jendela. Membuat lawan bicaramu tetap ingin melanjutkan. Dan saat mereka menutup percakapan dengan rasa ingin tahu, maka kamu akan terus berada di pikiran mereka, bahkan saat kamu sudah tidak di sana. Ini bukan tentang memanipulasi, tapi tentang merancang pengalaman komunikasi yang lebih hidup dan punya lapisan. Sama halnya saat kamu bertemu secara langsung. Jangan hanya mengucapkan selamat tinggal dan pergi begitu saja. Kadang, cukup tatapan mata yang terakhir, senyum kecil yang tidak dijelaskan artinya, atau ucapan sederhana seperti, "Hati-hati ya, jangan terlalu mikirin aku," lalu pergi. Sesepele itu, tapi penuh efek. Karena dalam komunikasi yang memikat, yang paling membekas justru bukan yang terlalu jelas, melainkan yang disampaikan dengan rasa, yang menyentuh emosi secara halus, dan tidak langsung selesai di kepala. Lalu sekarang kita bicara tentang kapan harus bicara, dan kapan harus mundur. Seringkali, kita merasa harus terus aktif dalam komunikasi supaya tidak kehilangan momentum. Kita takut, kalau kita tidak menyapa duluan, tidak membalas cepat, atau tidak menanyakan kabar, maka hubungan akan hambar. Padahal, justru diam di saat yang tepat bisa menjadi pernyataan yang lebih kuat. Diam bisa menyampaikan, "Aku menghargai ruangmu." Diam bisa menyampaikan, "Aku bukan tipe orang yang terburu-buru." Diam bisa menyampaikan, "Aku ingin kamu juga menunjukkan bahwa kamu punya rasa yang sama." Dan ketika kamu tahu kapan harus mundur, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sedang menguji, maka kamu menunjukkan kedewasaan emosional yang sulit dicari. Kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu hadir, tapi tidak memaksa. Bahwa kamu memberi ruang, tapi tetap ada. Bahwa kamu menyukai,
tapi tidak mengemis. Dan orang yang punya kendali diri seperti ini akan selalu terlihat lebih menarik. Kita semua pernah ada di posisi di mana kita terlalu jujur, terlalu terbuka, terlalu cepat memberi semua. Dan hasilnya, rasa bosan muncul lebih cepat. Ketertarikan memudar. Hubungan berhenti sebelum sempat berkembang. Karena keindahan dalam hubungan itu tumbuh dari teka-teki kecil, dari jeda, dari ketidaksempurnaan, dari hal-hal yang tidak selalu bisa ditebak. Itulah kenapa kamu tidak perlu selalu jadi buku yang terbuka. Menjadi menarik bukan soal seberapa banyak kamu ceritakan, tapi seberapa dalam kamu membuat orang ingin terus mencari tahu. Sekarang, bayangkan kamu bertemu seseorang baru. Di awal kamu tidak membicarakan semua hal tentang hidupmu. Kamu tidak langsung mengungkap semua masa lalu, semua ketakutanmu, semua keinginan terdalam. Tapi kamu memberikan sedikit isyarat, sedikit cerita, sedikit emosi. Dan ketika dia mulai penasaran, kamu tidak langsung membuka semua pintu. Kamu biarkan dia berjalan, mengetuk, menunggu. Dan perlahan kamu buka satu persatu. Proses ini bukan hanya membuat dia penasaran, tapi juga menunjukkan nilai dirimu. Karena kamu mengajarkan bahwa kamu bukan orang yang bisa dikenali hanya dari satu kali obrolan. Kamu bukan halaman pertama yang bisa langsung ditebak akhir ceritanya. Kamu adalah bab yang berkembang, yang butuh waktu untuk dimengerti, yang butuh kesabaran untuk dicintai. Dan hanya orang-orang tertentu yang layak masuk ke dalamnya. Ketika kamu punya prinsip ini, kamu tidak akan lagi tergoda untuk menceritakan segalanya di awal. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan semua luka, semua cita-cita, semua keresahanmu, hanya untuk membuat orang merasa dekat. Karena kedekatan sejati tidak dibangun dari kecepatan, tapi dari ketulusan yang terarah. Itu sebabnya, kamu perlu melatih rasa cukup. Cukup memberi, tanpa berlebihan. Cukup hadir, tanpa menempel. Cukup terbuka, tanpa menyerah semua. Dan saat kamu sudah bisa melatih ini, kamu akan lebih damai. Kamu tidak lagi merasa perlu membuat orang lain suka sama kamu. Karena kamu tahu, yang benar-benar tertarik, akan datang, dan bertahan. Bukan karena kamu berusaha keras untuk dimengerti, tapi karena kamu cukup menarik untuk dikejar. Dan mereka akan terus penasaran, karena kamu tidak pernah membiarkan diri kamu habis dalam satu kali pertemuan. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih personal lagi, yaitu tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kemampuan kamu untuk menjadi pribadi yang bikin penasaran, bukan hanya soal bagaimana kamu berbicara kepada orang lain, tapi bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri setiap hari. Orang yang menarik adalah orang yang berdamai dengan dirinya. Dia tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak sibuk mencari pembuktian di luar sana. Dia tenang. Dia tahu apa yang dia miliki. Dia sadar akan kelebihan dan kekurangannya. Tapi dia tetap melangkah dengan percaya diri. Dan kamu tidak bisa memancarkan aura itu kalau kamu sendiri masih merasa dirimu tidak cukup. Itulah mengapa, sebelum kamu belajar cara ngomong biar orang penasaran, kamu perlu dulu belajar untuk mencintai dirimu dalam diam. Belajar untuk tidak panik saat orang tidak segera merespons pesanmu. Belajar untuk tidak merasa rendah diri saat kamu tidak langsung membuat dia tertarik. Belajar untuk tidak merasa kecil hanya karena kamu tidak diperlakukan seperti yang kamu harapkan. Semua ini dimulai dari bagaimana kamu memandang nilaimu sendiri. Karena ketika kamu tahu dirimu berharga, kamu tidak akan pernah merasa perlu membuktikannya dengan kata-kata berlebihan. Orang yang berharga tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya membuat orang ingin tahu lebih banyak. Dan itu hanya bisa muncul dari hati yang penuh. Bukan hati yang sibuk meminta pengakuan, tapi hati yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Cinta yang paling kuat adalah cinta yang tidak tergantung. Begitu juga daya tarik. Yang paling kuat adalah daya tarik yang lahir dari ketenangan, dari keyakinan, dari pemahaman bahwa kamu tidak harus memiliki semuanya untuk bisa membuat seseorang penasaran dan ingin mengenalmu lebih dalam. Cobalah perhatikan orang-orang yang paling berkesan dalam hidupmu. Mereka mungkin tidak pernah bicara panjang lebar. Mungkin tidak pernah menonjol. Tapi ada satu hal yang mereka punya, kehadiran. Saat mereka datang, kamu merasa tenang. Saat mereka bicara,
kamu ingin mendengarkan. Dan saat mereka pergi, kamu ingin tahu kapan bisa bertemu lagi. Mereka tidak pernah menjual dirinya. Mereka hadir sebagai dirinya sendiri. Penuh. Apa adanya. Tapi bukan berarti tanpa arah. Mereka punya tujuan, tapi tidak memaksakan. Mereka punya nilai, tapi tidak menggurui. Mereka punya dunia, tapi tetap terbuka. Dan kamu bisa jadi orang seperti itu juga. Asalkan kamu belajar untuk hidup dengan tenang. Tidak terlalu reaktif. Tidak terlalu terburu-buru. Tidak terlalu banyak menjelaskan. Tapi cukup hadir, dengan kesadaran penuh akan siapa dirimu. Dan saat kamu sudah terbiasa berada di posisi ini, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi butuh validasi dari luar untuk merasa cukup. Kamu tidak butuh seseorang mengatakan bahwa kamu menarik, untuk merasa bahwa kamu memang menarik. Kamu tidak butuh seseorang terus-menerus memberi perhatian, untuk tahu bahwa kamu layak dicintai. Karena kamu sudah selesai dengan dirimu. Dan justru saat kamu selesai dengan dirimu, disitulah kamu paling menarik di mata orang lain. Bukan karena kamu sok misterius, tapi karena kamu tenang. Dan dalam ketenangan itu, kamu menciptakan rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang, kita bicara soal bagaimana menjaga ketertarikan tetap hidup dalam jangka panjang. Kamu mungkin berhasil membuat seseorang tertarik. Tapi bagaimana caranya agar rasa penasaran itu tidak cepat mati? Satu jawabannya, terus tumbuh. Jangan hanya menarik di awal, tapi teruslah memperkaya dirimu. Baca hal-hal baru, temui orang baru, pelajari sesuatu yang kamu suka, perluas cara pandangmu. Karena orang yang terus tumbuh akan selalu punya hal baru untuk dibicarakan. Hubungan jadi membosankan bukan karena dua orang kehilangan cinta, tapi karena keduanya berhenti berkembang. Kamu tidak bisa berharap orang terus penasaran padamu kalau kamu sendiri tidak berkembang. Saat kamu punya cerita baru, wawasan baru, sudut pandang baru, kamu akan selalu tampak seperti versi baru dari dirimu. Dan orang yang bersama kamu akan merasa seperti sedang mengenal seseorang yang terus berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu luar biasa menarik. Jangan takut berubah. Justru perubahan itu yang membuat orang ingin terus tinggal. Kamu bisa bilang, aku dulu orangnya gini, tapi sekarang mulai belajar untuk ngerem sedikit. Atau, dulu aku nggak pernah tertarik sama hal-hal kayak gini, tapi entah kenapa, sekarang mulai nyambung. Kalimat-kalimat seperti itu memberi isyarat bahwa kamu adalah pribadi yang terbuka. Bahwa kamu mau berkembang. Bahwa kamu tidak kaku. Dan bahwa setiap waktu bersamamu adalah waktu untuk mengenal versi terbaru dari kamu. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menggoda dari seseorang yang terus bertumbuh, tapi tetap setia pada nilai-nilai dirinya. Jadi, mari kita tarik benang merah dari semuanya. Kalau kamu ingin membuat seseorang penasaran, jangan mulai dari kata-kata. Mulailah dari sikap. Sikap yang tenang. Sikap yang tidak buru-buru ingin dimengerti. Sikap yang tahu kapan harus diam. Sikap yang bisa menahan cerita tanpa merasa kehilangan koneksi. Sikap yang menunjukkan bahwa kamu hadir, tapi tidak menempel. Sikap yang memberi ruang, tapi tetap hangat. Lalu, pelan-pelan, bungkus semua itu dengan bahasa. Bahasa yang tidak harus panjang, tapi dalam. Bahasa yang tidak semua diungkap, tapi cukup untuk membuat orang ingin tahu lebih. Bahasa yang membangun, bukan mendesak. Bahasa yang membuat orang merasa bahwa di balik kalimatmu, masih ada banyak hal yang belum kamu ceritakan. Dan akhirnya, rangkai semua itu dengan kehadiranmu. Kehadiran yang tidak mengintimidasi, tapi juga tidak sepenuhnya terbaca. Kehadiran yang membuat orang merasa nyaman, tapi juga ingin mengenal lebih. Kehadiran yang menyisakan tanya, bukan kebosanan. Dan dengan itu semua, kamu tidak hanya akan membuat orang tertarik, kamu akan membuat mereka ketagihan untuk mengenalmu lebih dalam. Ada satu momen penting yang perlu kamu pahami dalam komunikasi, momen saat kamu tidak berkata apa-apa. Diam, dalam konteks yang tepat, bukanlah kekosongan. Justru diam bisa menjadi jembatan antara kata dan rasa. Orang yang terlalu banyak bicara kadang melupakan bahwa keheningan itu menyimpan kekuatan yang luar biasa. 1 detik jeda sebelum kamu menjawab pertanyaan, bisa membuat kalimatmu terasa lebih berbobot.
Satu tarikan napas sebelum kamu menyampaikan sesuatu bisa membuat lawan bicaramu benar-benar memperhatikan. Dan yang lebih penting dari itu semua, dia memberikan ruang bagi orang lain untuk memproses perasaannya. Coba bayangkan, kamu sedang berbicara dengan seseorang. Kamu tidak menjawab semua pertanyaannya secara langsung. Kamu hanya berkata, "Itu sebenarnya cerita yang panjang, dan aku belum tentu bisa menjelaskannya sekarang." Lalu kamu tersenyum. Lalu diam. Dia mungkin tidak mendapatkan jawaban langsung darimu. Tapi justru itu yang membuatnya bertanya-tanya. Itulah kekuatan diam. Saat digunakan dengan tepat, diam bukan menghindar, tapi justru mengundang. Mengundang rasa penasaran. Mengundang imajinasi. Mengundang perasaan untuk tumbuh perlahan. Dan itulah inti dari narasi ini. Bagaimana kamu bisa berbicara tanpa harus selalu menjelaskan. Bagaimana kamu bisa mendekat tanpa harus menyentuh? Bagaimana kamu bisa membuat orang merasa dekat tanpa merasa dikendalikan? Salah satu ciri orang yang sangat menarik adalah mereka tidak mengandalkan tekanan emosional untuk membuat orang bertahan. Mereka tidak bilang, "Kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus gimana." Mereka tidak mengemis waktu, perhatian, atau pembuktian. Mereka membiarkan orang datang dengan pilihannya sendiri. Dan ketika orang itu datang, mereka menyambutnya tanpa paksaan. Karena mereka tahu, hubungan yang lahir dari tekanan tidak akan pernah tumbuh menjadi sesuatu yang sehat. Justru hubungan yang lahir dari keinginan yang tulus, karena rasa penasaran, karena kenyamanan yang dibangun perlahan, akan jauh lebih kuat dan bertahan lama. Dan kamu bisa menjadi orang seperti itu kalau kamu belajar untuk menikmati proses diam. Menikmati saat-saat di mana kamu tidak harus tampil sempurna. Menikmati percakapan yang tidak perlu menyentuh topik pribadi terlalu cepat. Menikmati perjalanan mengenal seseorang tanpa peta, tanpa terburu-buru, tanpa rencana besar, tanpa ekspektasi bahwa semuanya harus jadi milikmu. Karena begitu kamu berhenti mengejar, kamu mulai menarik. Dan ketika kamu mulai menarik, kamu tidak perlu lagi menjadi terlalu jujur. Kamu hanya perlu jujur pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat. Karena kejujuran yang terburu-buru hanya akan membuat cerita yang seharusnya disampaikan perlahan jadi kehilangan makna. Sama seperti buku bagus. Tidak dibaca dalam satu malam, tapi dinikmati lembar demi lembar. Kamu bukan file dokumen. Kamu adalah cerita. Dan cerita yang bagus tidak butuh terburu-buru untuk diselesaikan. Sekarang mari kita turunkan intensitas dan masuk ke sisi reflektif. Pernahkah kamu berpikir, mengapa kita begitu ingin dimengerti? Mengapa kita ingin seseorang langsung tahu siapa kita, langsung paham maksud kita, langsung memahami cara pikir kita? Karena pada dasarnya, kita ingin merasa aman. Dan saat kita merasa seseorang belum mengerti kita merasa terancam. Tapi justru disitulah letak tantangannya. Karena jika kamu ingin menjadi pribadi yang kuat, yang menarik, yang membuat orang penasaran, maka kamu harus siap menjadi seseorang yang tidak selalu dimengerti. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu menjelaskan diri. Kamu tidak harus selalu mengoreksi persepsi orang. Kamu tidak harus menjelaskan maksud di balik tiap kalimatmu. Karena orang yang benar-benar ingin mengenalmu, tidak butuh kamu membocorkan semua isi kepalamu di awal. Mereka akan bertanya. Mereka akan mendekat. Mereka akan menggali. Dan dalam proses itulah, hubungan dibangun. Hubungan yang tumbuh pelan-pelan. Yang tidak dimulai dengan ledakan, tapi dengan percikan kecil yang terus menyala. Dan ketika kamu sudah bisa berdamai dengan tidak selalu dimengerti, kamu akan menjadi seseorang yang sangat memikat. Karena kamu hadir dengan penuh. Bukan dengan terburu-buru. Inilah hal terakhir yang perlu kamu ingat dalam komunikasi. Kamu tidak perlu jadi orang yang terlalu jujur untuk membuat seseorang penasaran dan tertarik. Kamu hanya perlu menjadi orang yang cukup sadar kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kapan harus berbagi dan kapan cukup memberi isyarat. Kapan harus mendekat dan kapan harus memberi ruang. Dalam dunia yang serba cepat ini, orang seperti kamu yang tenang, penuh kesadaran, tidak reaktif, dan tidak mudah ditebak, adalah langka. Dan kelangkaan itulah yang membuatmu berharga.
Bukan karena kamu menyembunyikan siapa dirimu, tapi karena kamu memilih untuk tidak memberi semuanya sekaligus. Dan disitulah daya tarikmu tumbuh, pelan-pelan, dalam, dan sulit dilupakan. Dan pada akhirnya, semua ini bukan hanya soal bagaimana kamu berbicara. Bukan cuma soal trik, teknik, atau permainan kata. Tapi soal siapa dirimu saat kamu berbicara. Kalau kamu bicara dari luka, maka yang terdengar adalah kekosongan. Tapi kalau kamu bicara dari ketenangan, yang terasa adalah kedewasaan. Kalau kamu bicara karena ingin diakui, maka yang sampai hanyalah permintaan. Tapi kalau kamu bicara karena kamu ingin hadir, tulus, apa adanya, maka orang akan merasa kamu berbeda. Dan dari situlah rasa penasaran lahir. Karena kamu tidak memaksa, tapi tetap memikat. Karena kamu tidak terburu-buru, tapi tetap membuat ingin didekati. Karena kamu tidak membuka semua hal, tapi tetap memberi rasa aman. Dan kalau kamu bisa menjaga dirimu tetap dalam keseimbangan seperti ini, maka kamu bukan hanya akan membuat orang lain penasaran, tapi kamu juga akan membuat dirimu sendiri bangga. Karena kamu tumbuh. Karena kamu tidak lagi mengejar cinta dengan tergesa, tapi kamu mengundang cinta untuk datang. Lewat cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dengan tenang. Dengan anggun. Dengan sadar. Jangan terlalu jujur. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu keras ingin dimengerti. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu. Yang tahu kapan bicara. Kapan diam. Kapan tersenyum. Kapan pergi. Karena dalam diam itu, dalam misteri itu, dalam ketenanganmu itu, seseorang sedang jatuh cinta, perlahan, tanpa sadar, kepadamu.